Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Perang Belum Selesai, bagian pertama. Definisi perang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang adalah permusuhan antara dua negara, dua bangsa, dua agama, dua suku, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi di atas, maka pembahasan kita mencakup perang antara negara terang dan negara kegelapan. Ingat bahwa pembahasan kita adalah perang antara negara terang dan negara kegelapan. Ketika kita berbicara tentang negara terang dan negara kegelapan, kita sedang berbicara tentang sebuah perang yang besar. Perang di jagat raya yang kita sebut dengan The Great Controversy. Pertentangan yang besar. Pertentangan antara terang dan gelap. Pertentangan antara Yesus dan setan. Jenis-jenis perang yang kita ketahui di atas muka bumi ini adalah perang dagang, perang ekonomi, perang mulut, perang psikologis, perang kimia, perang saraf, perang dingin, perang cyber, perang bintang, dan lain-lain. Perang yang kita pelajari pada hari ini adalah saya kategorikan sebagai perang bintang. Alasan saya menyebut perang bintang oleh karena kata bintang melambangkan manusia. Contohnya di dalam buku Kejadian 37 ayat 9. Bintang-bintang menyembah Yusuf. Apa artinya? Bahwa bintang-bintang ini melambangkan saudara-saudara Yusuf. Atau melambangkan manusia. Melambangkan ciptaan. Melambangkan saudara dan saya. Dalam pembahasan kita pada hari ini, bintang atau makhluk ciptaan itu meminta untuk disembah. Saudara, inilah bedanya. Jika kita berbicara tentang pencipta, pencipta tidak pernah meminta untuk disembah. Karena memang dia pantas disembah. Tetapi ciptaan meminta untuk disembah. Dan inilah pemicu dari apa yang kita sebut dengan pertentangan yang besar. The Great Kontroversi atau pertentangan di alam jagat raya ini. Dan sistem perang ini adalah perang satu lawan satu atau single combat. Jalannya peperangan adalah sebagai berikut. Di dalam buku Matius 4 ayat 2, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan ketika Yesus lapar, maka setan menggunakan momen ini untuk menyerang. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudaraku, setan yang tadinya berasal dari surga mengenal dengan baik siapa itu Yesus. Tetapi sekarang karena dia sudah berada di pihak kegelapan, dia sudah berada di pihak musuh, maka sekarang dia menyebut Yesus dengan kata jikalau engkau anak Allah. Buktikan kalau engkau anak Allah dengan menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Di dalam ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak menjawab akan tuntutan setan, tetapi Yesus mengutip kitab suci untuk menyatakan bahwa dia tetap konsisten karena dialah pencipta yang harus disembah. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perang yang sangat sengit, perang mulut yang sangat sengit antara setan dan
Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu membungkam setan dengan menyatakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sekarang keinginannya ditunjukkan kepada Yesus. Sembah aku. Ciptaan meminta agar dia disembah. Menyembah aku, maka aku akan memberikan dunia. Dunia ini, setan klaim dunia ini sebagai miliknya, sebagai kepunyaannya. Dan kalau kita menyembah dia, maka dunia ini akan menjadi milik kita. Dan itu ditawarkan kepada Yesus. Apa yang Yesus buat? Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Peperangan 1 lawan 1 di padang belantara dimenangkan oleh Yesus. Maka setan semakin geram dan dendam. Sebab apa yang ia inginkan tidak diperolehnya. Ia menginginkan dirinya disembah, tetapi dia tidak dapat. Maka ia rencanakan jenis perang yang lain. Itu makanya setan berkata, perang belum selesai. Segera setelah ia mengalami kekalahan di padang belantara, maka dalam rapat dengan segala tentaranya, ia mematangkan rencananya. Kerinduan segala zaman, jilid 1, pasal 21, halaman 129. Setan yang sudah kalah di sorga mengumpulkan malaikat-malaikatnya untuk melawan Yesus. Karena ketika dia lawan sendirian, dia masih kalah. Maka dia sekarang mengumpulkan teman-temannya supaya mereka bersama-sama menyerang Yesus. Setan telah mengambil keputusan bahwa apa yang tidak dapat diselesaikannya oleh usaha pribadi yang langsung, ia akan menyerangnya dengan memakai strategi. Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, pasal 21, halaman 129. Faktanya setan sadar bahwa ia sendiri tidak mampu mengalahkan Yesus. Sebab ia sudah kalah di sorga. Ia kalah lagi saat Yesus lahir. Setan kalah lagi di padang gurun. Sudah 3 kali ia kalah. He is a loser. Dialah pecundang itu. Dan inilah kesempatan terakhir baginya untuk berjuang meskipun ia tahu bahwa ia tetap kalah. Ada 4 strategi yang digunakan untuk menjebak dan mengalahkan Yesus Kristus. Strategi pertama adalah setan membutakan pikiran bangsa Yahudi agar mereka tidak mengenal Yesus sebagai penebus mereka. Di dalam buku Yohanes 6 ayat 40, Yesus inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Di dalam Yohanes 6 ayat 42 firman Allah berkata, kata mereka, bukankah ia ini anak Yesus ini anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Setan telah menutup mata mereka untuk melihat bahwa Yesus turun dari sorga. Mereka berkata, Dia ini anak Yusuf, bapak ibunya kita kenal. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nampaknya strategi setan yang pertama ini mulai ada titik terang untuk menang. Sebab semua orang sudah mulai meragukan Yesus sebagai Mesias yang turun dari sorga. Mereka menikmati mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka juga makan roti mujizat itu. Tetapi mereka tetap berpendapat bahwa Dia ini anak tukang kayu, anak orang biasa. Bahkan mereka masih lebih unggul daripadanya. Perang berlanjut.
Yesus menyatakan, aku sudah ada sejak purbakala. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Faktanya di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus mau menyatakan bahwa dia adalah pencipta dan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Terimalah aku sebagai juru selamat, penebusmu. Tetapi mereka tidak mau menerima dia sebagai penebus. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus tahu bahwa orang banyak tidak mengakui dia sebagai Mesias. Orang Farisi juga tidak. Lalu ia bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku? Yesus mencoba survei di antara murid-muridnya. Di dalam Matius 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Survei membuktikan bahwa telah terjadi kebingungan. Berita jadi simpang siur. Banyak berita hoaks tentang Yesus di tengah-tengah masyarakat, sehingga Yesus tidak dikenal sebagai Mesias. Di dalam Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Sudah ada orang yang diyakinkan dengan kata-kata Tuhan Yesus. Tetapi beberapa orang yang lain yang sudah yakin bahwa dia itu Yesus disanggah lagi. Ayat Yohanes 7 ayat 41. Yang lain berkata, iya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Mereka mencari alasan supaya mereka menutup hati orang untuk melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai hari ini ada banyak orang yang berusaha untuk menutup mata orang-orang supaya mereka tidak dapat melihat Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudaraku, rupanya begitu jahat, begitu kejam orang-orang memperlakukan Yesus demi keselamatan kita. Pertanyaannya, di pihak siapakah Anda dan saya? Di pihak orang Farisi kah? Di pihak orang Israel kah? Atau kita mengakui Yesus sebagai Mesias? Pilihan kita tidak menunggu sampai besok, tapi hari ini. Siapa tahu tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Strategi kedua, setan bermaksud bekerja melalui alat-alat manusia di dalam dunia agama oleh memasukkan pada beberapa itu roh permusuhan untuk menentang perlawanan kebenaran. Di dalam Yohanes 11 ayat 47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Hati mereka sangat jengkel. Matius 21 ayat 15. Mereka rapat, mereka komite untuk menghalangi misi Yesus. Kepada anggota majelis gereja yang mulia saya ingatkan, jangan adakan rapat, jangan adakan komite pada saat Anda lagi jengkel. Nanti hasilnya tidak benar. Hasilnya adalah cari-cari salah. Amin. Contoh kasus, ada seorang yang buta sejak lahirnya, bertemu dengan Yesus dan dia disembuhkan. Di dalam Yohanes 9 ayat 20, orang tuanya menjawab mereka dan berkata, kami tahu bahwa dia anak kami dan bahwa ia buta sejak lahir. Ayat 21, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Orang tuanya takut dikucilkan. Lebih baik menolak Yesus daripada dikucilkan manusia. Menurut dia. Terbalik, seharusnya dia lebih baik bergantung kepada Yesus dan dikucilkan oleh manusia. Tetapi ini terbalik, saudara. Dia takut kehilangan teman-temannya manusia. Lebih baik dia kehilangan Yesus. Ayat 23. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Apa hasil dari rapat atau komite tersebut? Hasilnya adalah kucilkan jemaat yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Apa hasil rapatnya? Di dalam Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya, Yesus disamakan dengan setan. Ngeri manusia biasa memutuskan untuk menyamakan penciptanya dengan kata setan yang membuat kesusahan dan kematian. Padahal dia datang untuk menyelamatkan kita dari kesusahan dan kematian. Lukas 22 ayat 66. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Mereka menghakimi hakim segala hakim yang adil itu dengan hukum ciptaan sendiri. Mereka lupa satu saat mereka akan berada di hadapannya sebagai terdakwa. Mereka menghakimi hakim segala hakim yang adil itu dengan hukum yang terbatas yang mereka buat. Mereka lupa bahwa ada hukum yang kekal yang akan mendakwa mereka. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tujuan mereka adalah Yesus harus mati. Tujuan mereka hanya satu, yaitu Yesus harus disingkirkan supaya mereka leluasa melakukan kehendak mereka sendiri terhadap umat Allah. Mereka mendapat keuntungan dari umat Allah. Itu sebabnya mereka tidak mau kehilangan keuntungan tersebut. Lebih baik Yesus yang disingkirkan. Di dalam Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Di dalam Yohanes 11 ayat 50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kayafas mengucapkan ini. Dia tidak tahu kalau ini adalah nubuatan bahwa memang Yesus harus mati untuk seluruh isi dunia ini. Dia tidak mati hanya untuk bangsa Yahudi. Dia tidak mati hanya untuk bangsa Amerika. Dia tidak hanya mati untuk bangsa Eropa. Tapi dia mati untuk seluruh dunia. Untuk semua orang yang menerima dia sebagai Mesias dan Juru Selamat. Strategi ketiga, orang Israel lah yang menjadi perkakas setan dalam peperangannya melawan Juru Selamat. Tetapi untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri, pemimpin-pemimpin ini mengambil suatu keputusan untuk menghancurkan pengaruh Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 61, yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka berusaha untuk menuduh Yesus. Mereka berusaha untuk memberatkan Tuhan Yesus dengan kesaksian-kesaksian palsu. Supaya Yesus dapat dihukum mati. Mereka menuduh Yesus seakan-akan ia berusaha untuk merombak adat istiadat yang telah ada. Yang menyebabkan perpecahan dan menyediakan jalan untuk penaklukan mutlak oleh bangsa Roma. Yohanes 11 ayat 48 firman Allah berkata, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka menuduh Yesus sebagai pembawa bencana, pembawa malapetaka, pembawa kesusahan bagi bangsa mereka, bagi diri mereka, bagi anak-anak mereka, dan bagi keturunan mereka. Pertanyaannya adalah, di pihak siapakah Anda dan saya? Apakah kita juga akan jadi sarana untuk memusuhi Yesus dan pengikutnya? Strategi keempat. Ia setan bermaksud memimpin manusia untuk menolak Kristus dan menjadikan hidupnya sepahit-pahitnya agar dapat mengecewakan dia di dalam pekerjaannya.
Di dalam Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ada yang meludahi dia, ada yang meninju dia, dan ada yang memukuli dia. Begitu pahit penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan saudara dan saya. Tetapi dengan penderitaan ini telah menutup mata banyak orang bahwa ia bukan Mesias. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Bukan hanya orang Yahudi, pengawal-pengawal bangsa-bangsa kafir pun memukulnya, menandakan bahwa dia telah mengalami kepahitan yang sangat-sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, saya berpikir bahwa jika ini yang kita alami, mungkin kita akan gugur. Saya mau katakan bahwa ketika saya melayani, ketika bertabrakan dengan pergumulan yang besar, hampir-hampir saya mau meninggalkan pekerjaan ini. Tapi Yesus melewatinya, kesulitan ini dan pahitnya hidup ini, tetapi dia tetap bertahan. Dia bertahan karena saudara dan saya. Markus 15 ayat 19. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembah dia. Mereka mengejek dia, mereka menghina dia. Tetapi dia tetap tabah dan tahan. Di dalam Matius 27 ayat 42. Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia amat dihina, sangat direndahkan oleh bangsa-bangsa kafir, oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi, karena memang setan menggunakan mereka. Di dalam Markus 15 ayat 32, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bahkan orang jahat pun ikut mencela. Mereka meminta, turunlah dari salib itu supaya kami percaya. Ini adalah penghinaan dan yang luar biasa. Kepahitan yang sangat luar biasa. Dan inilah jalan yang disebut orang Via Dolorosa. Pada saat-saat yang menegangkan ini, setan menunggu dengan penuh perhatian kapan Yesus melakukan kesalahan dan batal ke salib, sehingga ia mendapatkan kemenangan. Setan sendiri yang berteriak dalam diri orang-orang Farisi itu, dalam diri orang-orang Roma itu, bangsa Israel itu, salibkan dia, salibkan dia. Ternyata setan kalah lagi, dan inilah yang membuat jalannya tertutup untuk pengampunan selamanya. Ringkasan pelajaran kita adalah di dalam Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Meskipun ia harus mengalami kepahitan hidup, dia mau mengalaminya untuk saudara dan saya. Dia tidak mau mencari kesenangan dirinya sendiri, karena dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Yesus mengalami semua kesusahan dan kesulitan kehidupan selama di dunia ini hanya karena untuk keselamatan saudara dan saya. Amin. Untuk semua kesusahan itu, ia tidak minta bayaran, ia tidak minta harta Anda, ia tidak minta Anda menyumbangkan uang untuk membangun gereja. Tetapi ia meminta hati Anda, ia meminta hati saya, ia meminta hati Anda, dan ia meminta hati saya. Ia meminta komitmen dan kesetiaan kita kepada Yesus sekarang dan selamanya, hanya untuk Yesus. Dia tidak meminta rencana kita, tapi ia meminta komitmen kita dan kesetiaan kita. Di dalam buku Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Seharusnya kita yang diludahi, seharusnya kita yang dipukul, seharusnya kita yang dihina, seharusnya kita yang mengalami kepahitan hidup itu. Tetapi sekarang dipikul oleh Tuhan Yesus. Ketika dipikul oleh Tuhan Yesus, kita berpikir ia ditindas Allah. Ayat 5.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pahitnya jalan kehidupan Yesus adalah karena saudara dan saya. Pahitnya kehidupan yang dialami Tuhan Yesus karena pemberontakan saudara dan saya. Pahitnya Via Dolorosa karena kita, dan dia mengalaminya untuk saudara dan saya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sekarang dialah yang memikul kejahatan kita, memikul kepahitan hidup yang harusnya kita pikul, yang seharusnya kita yang diludahi, tetapi dia yang diludahi. Panggilan bagi kita, komitmen dan kesetiaan yang Anda dan saya ikrarkan hari ini akan melewati ujian yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ketika kamu dihina oleh karena mengikuti Yesus, ingatlah bahwa aku telah dihina. Ketika engkau diludahi, ingatlah bahwa aku telah lebih dulu diludahi. Ketika engkau dipukul, ingatlah bahwa aku telah dipukul. Ketika engkau dibawa ke mahkamah pengadilan, ingatlah bahwa aku telah dibawa kepada mahkamah pengadilan. Ketika engkau dicerca dengan berbagai tuduhan palsu, ingatlah bahwa aku telah dituduh dengan berbagai tuduhan palsu. Ketika engkau melewati jalan Via Dolorosa, ingatlah bahwa aku telah melalui Via Dolorosa. Itu sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ketika engkau mengalami kepahitan hidup, jangan kecewa karena aku telah melaluinya. Aku akan menolongmu untuk melewatinya. Rasul Paulus menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Di dalam hidup yang penuh dengan kesulitan ini, Rasul Paulus mengatakan, aku sudah tiba pada garis akhir. Bagaimana saudara? Apakah saudara juga akan berkata seperti Paulus, aku sudah tiba pada garis akhir? Yuk. Yohanes, nabi yang rasul yang terakhir, menulis di dalam Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 40 hari. Tetapi bagian yang terakhir paling menyenangkan bagi kita semua. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati. 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 Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa Yesus mengalami jalan yang pahit hanya untuk keselamatan kami. Yesus diludahi untuk keselamatan kami. Yesus dipukul untuk keselamatan kami. Setan kadang-kadang menutupi mata kami untuk melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan setan menggunakan kami untuk mempersulit jalan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Berusaha untuk memegang kami dan menyelamatkan kami, membawa kami pulang ke rumah di sorga. Terima kasih oleh karena Tuhan Yesus mendengar menjawab doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi tambahan, hubungi kami di Makadidi Pasti Mantap, atau m@mail.com, atau senior@yahoo.com, atau telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.